Sekarang syarat-syaratnya orang yang beriktikaf. Wasyartu adapun syarat al-mu'takifi orang yang beriktikaf. Al-mu'takifi orang yang beriktikaf. Jadi tidak semua orang itu sah beriktikaf. Yang hanya yang sah itu bila memenuhi syarat-syarat ini. Apa syaratnya? Satu, Islam. Ya, jadi untuk sahnya iktikaf, sah itu artinya iktikafnya itu punya nilai ibadah gitu ya. Itu syaratnya harus Islam. Jadi jika non muslim atau orang kafir lalu diam di masjid, ya boleh saja. Ya. Tapi andaikan dia niat iktikaf, itu tidak dianggap ibadah. Nah, ini satu harus Islam. Sebab iktikaf ini ibadah itu syaratnya harus Islam. Ini tentu menurut ajaran Islam ya. Nah, perihal ada orang yang beragama lain, mungkin berbeda pendapatnya. Nah, syarat nomor 2, wa aklun dan berakal sehat, tidak gila ya. Ya, tidak gila. Kemudian syarat yang ketiga wa naqaun dan suci ya. Di sini dikatakan bersih. Bersih di sini maksudnya suci. An haidin dari haid datang bulan ya. Au nifasin atau nifas. Nifas seperti kita ketahui, nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan anak. Sudah perempuan dengan anak keluar darah itu darah nifas namanya. Jadi suci dari haid dan nifas, wa janabatin dan
suci dari junub. Junub ini ya hadas apa salah? Misalnya orang yang hubungan suami istri itu junub, atau orang yang mengeluarkan air mani itu junub. Ya, jadi ini syarat-syaratnya. Falaisahu maka tidak sah. Tidak sah artinya tidak dianggap ibadah. Iktikafu apa iktikafnya? Iktikafu iktikafnya kafirin orang kafir. Ya. Tidak sah ini artinya bukan ibadah. Tapi mereka apa boleh diam di masjid? Boleh saja asalkan tidak sedang terlarang ke masjid. Kalau misalnya sedang haid itu tidak boleh ya siapapun. Bukan hanya orang kafir. Orang Islam pun kalau sedang haid itu orang atau junub itu tidak boleh ke masjid. Tidak boleh diam di masjid. Nah, jadi itikafnya orang kafir tidak sah. Majnunin dan orang gila. Ya, itu orang gila ini tidak bisa berniat ibadah itu tidak bisa. Ya, dah. Wahaidin dan perempuan yang haid. Datang bulan. Wa nufasa'a dan perempuan yang nifas, sedang nifas. Wa junubin dan orang yang junub. Junub ini bisa laki, bisa perempuan. Kalau haid dan nifas pasti perempuan. Ya. Kemudian tadi kan di antara syarat sahnya itikaf itu harus Islam. Nah, tadi orang kafir tidak sah itikafnya. Nah, misalnya orang Islam itikaf lalu murtad, bagaimana? Nah, di sini dijelaskan walau andaikan irtaddah murtad. Irtaddah murtad al-mu'takifu siapa orang yang sedang itikaf. Irtaddah murtad al-mu'takifu siapa orang sedang murtad. Ausakaro atau mabuk. Mabuk itu kan berarti hilang akal. Ya. Sekalipun tidak gila, tapi hilang akal. Bagaimana orang Islam iktikaf lalu murtad, naudzubillah. Atau orang sehat-sehat, orang Islam sehat, ya sadar iktikaf lalu mabuk. Bagaimana itu? Batala i'tikafuhu, batala maka batal i'tikafu apa i'tikafnya. Jadi i'tikafnya itu menjadi batal. Ya, tentu konsekuensinya ya kalau nazar, kalau i'tikafnya nazar ya harus diulang gitu. Harus misalnya orang nazar i'tikaf 1 hari. Baru setengah hari mabuk. Ya, berarti itu sudah harus diulang lagi. Ini kalau nazar. Tapi kalau tidak dinazarkan iktikaf itu hanya sunnah, ya, tidak wajib. Nah, kemudian orang iktikaf yang dinazarkan. Jadi begini ya, iktikaf itu sunnah. Ya, jadi dilakukan ya, tidak lakukan. Jadi kalau kita masuk masjid niat iktikaf tidak niat iktikaf tidak apa-apa. Hanya memang sayang atau eman kalau kita berada dalam masjid tidak iktikaf. Hanya niat saja kok gitu. Itu sudah iktikaf. Nah, jadi iktikaf itu sunnah. Kecuali kalau dinazarkan. Kalau iktikaf itu dinazarkan, misalnya ada seorang siswa ikut ujian, kemudian dia bernazar, kalau saya lulus ujian, saya akan iktikaf di masjid 3 hari, misalnya ya. Bagaimana? Maka dia wajib beriktikaf. Jadi iktikaf itu asalnya sunnah, kemudian menjadi wajib melaksanakan nazarnya itu, iktikaf 3 hari. Nah, ketika iktikaf itu sudah wajib, bagaimana? Orang itu tidak boleh keluar dari masjid selama waktu tersebut. Gitu.
Jadi selama 3 hari orang yang bernazar itu tidak boleh keluar dari masjid. Kecuali kalau ada alasan yang mendesak. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar. Al-mu'takifu, siapa orang yang beriktikaf. Keluar minal itikaf, dari itikafnya. Artinya berhenti itikaf. Itikaf dari itikaf al-mandhuri, yang dinazarkan. Al-mandhuri dinazarkan, tentu berhenti keluar dari itikaf ini maksudnya keluar di masjid gitu. Sebab itikaf itu harus dilaksanakan di masjid. Tidak bisa dilakukan di luar selain masjid, sekalipun itu musholla. Ya mesti di masjid. Jadi ketika orang melakukan itikaf yang dinazarkan dalam waktu tertentu, maka orang itu tidak boleh keluar sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan. Jadi tadi kan orang yang bernazar itikaf 3 hari, maka selama 3 hari tidak boleh keluar dari masjid. Ya. Tapi kalau tidak ditentukan waktunya, ya itikaf itu waktunya kan tidak terbatas. Bisa 5 menit, bisa. Ya. Seminggu bisa, sebulan bisa. Ya. Jadi kalau kita bernazar tidak ditentukan waktunya, misalnya kalau saya lulus ujian, saya akan itikaf. Tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Ya, kita boleh beriktikaf di mana saja, di masjid manapun dan berapapun lamanya. Ini kalau tidak ditentukan. Ya, tidak tentukan bahwa di Masjid Nurul Jadid misalnya. Waktunya tidak tentukan berapa hari. Berapa jam, tidak tentukan. Pokoknya itikaf. Nah, kalau gitu asalkan sudah masuk masjid, sekalipun hanya 3 menit, apalagi 5 menit, itu sudah selesai itikafnya. Artinya boleh, dia sudah melaksanakan nazar gitu. Nah, oleh karena itu saudara, sebaiknya kita itu jangan mudah bernazar, ya, kecuali kalau sangat perlu lah. Dan kalau bernazar, jangan bernazar sesuatu yang berat-berat. Ya. Nanti kita tidak bisa melaksanakan. Ya. Nah, termasuk itikaf. Jadi misalnya saya akan itikaf di Masjid Nurul Jadid selama 1 bulan. Kalau saya lulus ujian. Ini berat. Nanti sesudah 1 minggu sudah tidak kuat gitu. Nah ini kan bisa melanggar nanti itu. Ya. Nah, ketika itikaf dinazarkan lalu itikaf itu jadi wajib, maka orang yang beriktikaf tidak boleh keluar, berhenti dari itikafnya, illa kecuali, ya, ada pengecualian juga ini. Illa kecuali lihajatil insan, karena keperluan manusia. Keperluan manusiawi lah gitu, keperluan manusia. Apa keperluan manusia itu? Min baulin. Rupanya dari kencing, ya, dari kencing, wawaitin, dan buang air besar atau berak. Ya, sebab kencing di masjid itu jelas tidak boleh. Au fi ma'nahuma, au ma atau sesuatu, au ma atau sesuatu fi ma'nahuma yang semakna, artinya sama gitu ya. Yang dalam maknanya keduanya, baul dan ghaid. Yang artinya sama-sama tidak boleh di masjid. Ya. Kencing di masjid tidak boleh, ya. Berak di masjid juga tidak boleh. Karena itu harus keluar untuk kencing itu. Atau yang sama dengan itu, misalnya apa? Junub, sekalipun bukan karena. Bagaimana junub di masjid? Apa boleh? Ya kalau berhubungan suami istri jelas tidak boleh di masjid. Lalu ada yang boleh. Kalau memang tidak disengaja, tidak dosa. Tapi cepat keluar. Misalnya ada orang tidur di masjid.
di waktu tidur dia bermimpi, ya. Mimpi basah, mimpi junub lah. Dan memang junub sebetulan sudah keluar air maninya itu. Maka itu tidak dosa, ya, karena dia tidak sengaja kan junub itu. Keluar mani itu tidak sengaja, tapi tetap wajib segera keluar. Nah, lalu bagaimana kalau dia sedang iktikaf wajib, iktikaf nazar? Ya tetap keluar, karena tidak boleh memang terus-terus berdiam di masjid bagi orang junub. Keluar, tapi jangan lama-lama. Keluar langsung mandi junub itu. Selesai mandi kembali lagi. Ya, jadi ini apa sih? Ini namanya hajatil insan, keperluan manusia, hal-hal yang mendesak itu. Ya. Au udrin, tadi kan tidak boleh keluar dari iktikaf yang dinazarkan kecuali keperluan orang ke manusia. Au atau, ya ini pengecualian yang kedua. Au atau udrin karena udur. Ya sebetulnya mirip-mirip yang pertama ya. Au udrin atau karena udur. Udur itu apa? Min haidin, udur itu rupanya dari haid, berupa haid. Au nifasin atau nifas. Sebenarnya sama dengan junub ini. Tapi artinya sama-sama tidak boleh diam di masjid. Ya. Apa bedanya kok di sini? Yang tadi dikatakan hajatil insan, yang di sini dikatakan udrin. Padahal junub, haid dan nifas itu sebetulnya sama-sama hadas besar, di mana orang yang mengalami hadas itu tidak boleh diam di masjid, sama. Lalu kok dibedakan? Nah begini, kalau junub itu masanya kan sebentar. Jadi orang bermimpi keluar mani, kemudian sudah keluarkan junub. Sudah itu mandi selesai. Tapi kalau haid dan nifas, ini tidak sebentar. Ya, memang ada yang 1 hari, ya minimal 1 hari semalam. 1 hari 1 malam itu kalau haid. Kalau nifas bisa, ya bisa sebentar tapi bisa lama. Haid bisa sampai 15 hari. Nifas bisa sampai 2 bulan. Jadi lama. Sedangkan junub itu sebentar. Jadi karena itu ketika seorang perempuan sedang iktikaf, lalu dia haid di dalam masjid ya, itu segera keluar gitu. Dan itu lama tentu di luar sampai selesai haidnya. Jadi nih, fatahurujul mar'atu ini ya. Jadi ketika perempuan itu haid atau nifas, fatakhruju maka hendaklah keluar al-mar'atu, siapa perempuan yang haid dan nifas itu, keluar minal masjid, dari masjid, li ajlima karena sebab haid dan nifas. Ajlima karena sebab haid dan nifas. Ya. Dan keluarnya tentu tidak langsung mandi, sebab kalau masih keluar darahnya haid dan nifas itu tidak boleh mandi. Sekalipun mandi ya tidak hilang hadasnya. Lain dengan junub, karena biasanya junub itu keluar ya sudah selesai. Ya, tetapi kalau orang coba junub itu sama orang kencing gitu ya. Jadi kencing itu biasanya sebentar. Ya. Nah, kalau kencingnya lama, artinya keluar terus, itu boleh tayamum, boleh bersuci dalam keadaan kencing. Itu namanya bersuci darurat ya. Nah, jadi sehingga dia boleh sholat. Nah, au udrin atau udzur, jadi keluar itu boleh keluar udrin karena udzur, mimarodin dari udzur itu berupa sakit, dari sakit, artinya berupa sakit. Sakit la yumkinu yang tidak mungkin, al-muqamu berdiam, la yang tidak mungkin al-muqamu berdiam, ma'ahu beserta marad, beserta sakit itu tidak mungkin berdiam fil masjid, di masjid. Fil masjid, di masjid. Jadi orang itu sakit
waktu tengah-tengah iktikaf sakit. Sakitnya itu tidak memungkinkan dia terus ada di masjid. Nah, contohnya gimana? Biangkana dengan apa? Ada dengan biangkana akan ada siapa dia? Dia orang ya. Man gitu saja. Yahtaju membutuhkan, yahtaju butuh lifarsin kepada lemi. Lifarsin kepada lemi. Wa khadimin dan pelayan perawat lah gitu. Wa tabibin dan tabib dokter. Ya, jadi di masjid kalau dia sakitnya di masjid nanti dirawat dalam masjid ini kan mengganggu. Ya sekalipun orang sakit itu boleh di masjid, tidak seperti orang haid. Tapi itu kan mengganggu gitu. Nah, maka itu boleh keluar. Atau ya khaufu takut siapa orang yang sakit itu. Talwisal masjid akan mengotori masjid. Talwisal masjid akan mengotori masjid. Jadi kalau dia tidak keluar bisa mengotori masjid. Contohnya keishalin. Ishal ini apa? Muros kata orang muda. Jadi keluar buang air besar keluar tidak tertahan. Ya, tidak tertahan. Lah ini kalau orang begitu ada di masjid nanti masjid najis semua itu. Wa idrari baulin, wa idrari dan terus menerus keluarnya ya. Idrar terus menerus keluarnya baulin kencing. Ya, artinya kencingnya terus menerus keluar gitu ya. Idrari terus keluarnya baulin kencing. Sehingga bisa mengotori masjid itu tidak boleh. Ya, sebab masjid itu wajib dijaga kesuciannya. Ini contoh-contoh alasan ya atau udzur yang membolehkan orang yang sedang iktikaf wajib keluar dari masjid. Dan itu tidak membatalkan iktikafnya ya. Jadi ketika orang itu keluar dari masjid, iktikafnya itu tidak batal. Tapi dia keluar sampai selesai nanti diteruskan lagi gitu. Dah. Wa kharaja dan terkecuali ya. Wa kharaja dan terkecuali biqaul musannif dengan perkataan musannif la yumkinu. Nah, jadi tadi kan maradin la yumkin muqamu ma'ahu. Jadi orang itu boleh keluar dari masjid di waktu iktikaf, melakukan iktikaf wajib. Kalau dia sakit yang tidak mungkin dirawat dalam masjid, sulitlah. Nah, dengan perkataan itu la yumkinu tidak mungkin dirawat di masjid. Bagaimana? Maka dikecualikan al-maraduh apa sakit. Al-maraduh apa sakit? Al-khafifu yang ringan. Al-nya ringan. Sakit ringan gimana? Kahumman seperti demam. Demam khafifatin yang ringan. Jadi kata orang muda itu enggak merangak gitu ya. Khafifatin yang ringan. Tapi kalau panasnya tinggi apalagi sampai tidak sadar itu perlu perawatan. Itu ya harus keluar. Ya. Nah, kalau hanya ringan-ringan, sakit demam ringan, apalagi hanya gatal-gatal. Bagaimana? Fala yajuz maka tidak boleh. Fala yajuz maka tidak boleh al-khuruju apa keluar. Keluar minal masjid dari masjid, artinya berhenti iktikaf ya. Bisa sebab humman khafifah. Sebab demam ringan tadi. Ya. Jadi ini ya, jadi iktikaf itu kalau dinadarkan menjadi wajib. Kalau sudah wajib, kalau ditentukan waktunya, dibatasi waktunya, maka tidak boleh keluar dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi karena itu kalau kira-kira kita tidak mampu melakukan itu, jangan bernazar iktikaf. Atau kalaupun nazar iktikaf, jangan terlalu berat lah. Pokoknya iktikaf itu saja. Sekalipun hanya 5 menit, 10 menit gitu. Sudah. Jadi tadi itu orang yang nazar iktikaf tidak boleh keluar atau berhenti dari iktikafnya kecuali karena udzur-udzur tadi ya yang telah disebutkan.
Nah sekarang yang membatalkan iktikaf. Wa yabtulu dan batal. Ya. Yabtulu batal iktikaf apa iktikaf? Bil wat'i, sebab berhubungan suami istri ya. Wati, hubungan suami istri, artinya berhubungan badan lah gitu. Itu batal. Nah, tapi ini ada ketentuannya apa? Mukhtaron. Berhubungan itu mukhtaron, padahal atas kemauannya sendiri. Mukhtaron artinya bisa memilih ya. Bisa memilih ini artinya tidak terpaksa atas kemauan sendiri. Mukhtaron atas kemauannya sendiri. Ya, kalau dipaksa gimana? Ya, kalau dipaksa. Ya, kalau dipaksa dengan ancaman yang serius gitu. Dia tidak berdaya menolak hubungan itu misalnya. Kalau dipaksa itu tidak apa-apa. Ya, jadi orang yang terpaksa itu terpaksa melakukan perbuatan dosa atau perbuatan ya dosa sekalipun, kalau memang betul-betul dipaksa itu tidak dosa karena memang dia tidak punya pilihan, bukan memilih sendiri. Jadi ini namanya orang terpaksa. Tapi terpaksa ini ada syaratnya. Tidak semua orang yang merasa terpaksa itu sebetulnya terpaksa. Ada juga yang enggak. Apa syaratnya? Terpaksa itu syaratnya, orang dikatakan terpaksa atau mukroh. Syaratnya pertama, dia itu betul-betul atas bukan kemauannya sendiri. Jadi sebetulnya dia tidak mau melakukan itulah. Tapi dipaksa. Dan yang memaksa itu, pemaksaan itu disertai ancaman yang serius dan menakutkan. Yang menakutkan dan serius, bukan hanya gurau, bukan hanya gertak sambal. Ya, kalau tidak serius yang mengancam, ancaman tidak serius itu bukan terpaksa. Ya, dan ancaman itu menakutkan. Menakutkan artinya sampai mengganggu keselamatan fisik, keselamatan badan. Misalnya kalau kamu tidak melakukan itu, kamu akan dibunuh atau akan dipenjarakan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau pemaksaan yang tidak menakutkan, misalnya ya ada istri memaksa suaminya untuk berhubungan di masjid misalnya. Istrinya mengancam, kalau tidak mau saya akan minggat. Itu bukan pemaksaan yang menakutkan. Ya, tanpa itu pun bisa saja. Itu salahnya istrinya itu, kalau memang minggat. Nah, atau pemaksaan itu tidak serius, misalnya yang mengancam itu tidak mungkin melaksanakan ancaman. Misalnya ada anak umur 2 tahun memaksa orang dewasa. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan saya bunuh. Padahal anak itu umur 2 tahun. Tidak mungkin ya. Jadi kalau takut pada anak yang kecil itu kan, itu berarti gurau ya. Tidak sungguhan. Ya. Apalagi kalau, orang yang pacaran. Lalu dipaksa oleh pacarnya untuk berhubungan. Ya. Nah, kalau kamu tidak mau, saya putus. Lah ini bukan pemaksaan itu. Ya. Malah seharusnya ya diputus saja lah gitu. Apalagi pacaran itu memang tidak boleh. Ya. Jadi hubungan bebas perempuan laki-laki yang bukan apa-apanya itu tidak boleh. Sekalipun sudah dalam pertunangan, tidak boleh bebas. Apalagi belum pertunangan, itu tidak boleh. Maka itu bukan alasan. Orang berpacaran, orang tunangan, lalu mengatakan dipaksa, itu bukan alasan.
Nah, jadi harus kemauannya sendiri lah. Orang yang melakukan hubungan suami istri itu atas kemauannya sendiri, itu baru batal. Gitu. Yang syarat kedua, zakiron, ingat i'tikafi akan itikafnya. Jadi tidak lupa. Gitu. Tapi memang jarang lah. Apalagi memang di masjid. Masa orang di masjid akan melakukan hubungan suami istri? Itu kan keterlaluan ya. Jadi andaikan ada orang yang memang tidak sadar gitu. Kemudian aliman bitahrim, mengetahui akan keharaman wati' dalam masjid gitu ya. Aliman pada mengetahui bitahrim akan keharaman wati' dalam masjid. Hubungan suami istri dalam masjid. Sekalipun itu suaminya ya, istrinya. Tapi kalau dalam masjid kan tidak boleh. Gitu. Apalagi bukan apa-apanya. Jadi orang itu bukan orang yang tidak tahu bahwa itu tidak boleh, tapi masih lakukan. Itu dosa, orangnya dosa dan itikafnya batal. Nah, kemudian wa amma mubasyaratul mu'takifi, wa amma adapun mubasyaratu, persentuhan kulit ya. Persentuhan kulit al-mu'takifi, orang yang sedang itikaf. Jadi misalnya suami istri sama-sama itikaf di masjid. Ya, kemudian salaman gitu ya, umpamanya. Nah, bagaimana itu? Itu lihat dulu, kalau bisyahwatin, kalau dengan syahwat, artinya dengan nafsu birahi lah gitu. Bisyahwatin dengan syahwat, nafsu birahi, fatabtulu maka batal. Fatubtilu maka membatalkan apa mubasyarah. Fatubtilu maka membatalkan mubasyarah itu itikafau akan itikafnya. Itikafnya in anzala, jika sampai keluar air mani. In anzala jika sampai keluar air mani. Jadi persentuhan kulit yang menyebabkan keluarnya air mani itu membatalkan itikaf. Tapi kalau tidak sampai keluar air mani itu tidak batal. Waila, dan jika tidak sampai mengeluarkan air mani, fala maka tidak batal itikafnya. Fala maka tidak batal itikaf. Ya. Nah, jadi ini saudara tentang ketentuan itikaf termasuk yang batalkan. Nah, termasuk yang batalkan itikaf apa lagi? Murtad. Ya, itu membatalkan itikaf. Karena orang murtad itu ibadahnya langsung batal. Nah, selesai sekarang tentang itikaf. Kemudian kitab ahkamil haji, wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husni khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Walasil musannif rahimahullah. Babu tahrimil hasadi. Babu ini adalah bab tahrimi tentang haramnya gitu aja. Tentang haramnya al-hasadi, dengki. Jadi dengki ini haram. Karena itu orang yang suka dengki itu harus berusaha supaya dengkinya itu hilang. Sebab itu terus dosa. Tidak boleh. Ini memang sulit ya. Apa dengki itu? Hasad itu apa? Bahwa adapun hasad, dengki itu tamanni, mengharap. Berharap ya, tamanni berharap zawali, hilangnya. Tamanni berharap zawali, hilangnya an-nikmati, nikmat, kenikmatan, nikmat. An sahibiha, dari orang yang mempunyai nikmat, yang mendapatkan nikmat itu. An sahibiha, dari orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Ya.
Jadi misalnya ada orang sukses berbisnis. Wah, kita merasa berat ya. Melihat orang sukses merasa berat. Gitu. Sekalipun kadang-kadang orang itu tidak punya salah pada kita. Gitu. Merasa berat. Apalagi kalau memang pesaing. Ya. Sama-sama pedagangnya, yang satu sukses, yang satu gagal. Biasanya yang gagal itu kadang-kadang dengki pada yang sukses. Sehingga ingin supaya dia tidak sukses. Gitu. Supaya gagal juga sama dengan dirinya. Ini dengki. Ya. Sawaun sama saja. Ya. Sawaun sama saja kanat ada apa nikmat itu. Sawaun sama saja kanat ada apa nikmat itu. Nikmat dinin adalah nikmat dinin yang berkaitan dengan agama. Nikmat dinin yang berhubungan dengan agama. Apa salah contohnya? Ada orang ya wali umpamanya, atau orang istiqomah gitu. Atau orang yang alim ya. Itu nikmat-nikmat kaitannya dengan agama. Kadang-kadang ini biasanya kan dalam suatu masyarakat ya, suatu kampung ada orang yang alim, kemudian yang tidak alim dengki pada yang alim. Karena yang alim itu misalnya keramat gitu ya, dihormati orang, sedangkan dirinya tidak. Nah, ini termasuk dengki dalam masalah nikmat yang berkaitan agama. Au dunyan, atau yang berkaitan dengan urusan dunia. Au dunyan, atau berkaitan dengan dengan kepentingan dengan dunia gitu aja. Dunia itu apa? Dunia itu ya kesenangan dunia. Harta, jodoh, ya. Jadi harta, tahta, ya. Kedudukan, jabatan, ya. Kemudian wanita itu jodoh ya. Jadi melihat tetangganya kaya, bisa beli ini, bisa beli ini. Hatinya berat gitu. Ingin tetangganya tidak kaya. Itu dengki. Ya. Kemudian ada tetangganya yang berhasil jadi pejabat, sedangkan dirinya tidak. Ini lalu berat hati. Sehingga ingin dia tidak punya jabatan itu. Begitu juga pasangan jodoh. Tetangganya kok dapat jodoh yang bagus lah gitu. Sementara dirinya tidak. Nah itu akhirnya bisa dengki juga. Ini kedengkian terhadap nikmat duniawi. Jadi nikmat itu ada nikmat agama, yang kaitan dengan agama, ada nikmat duniawi. Ya. Itu sama-sama dengki. Nah, jadi kita ini sebaiknya kalau kita melihat orang lain, siapapun orang itu, sukses atau mendapatkan kenikmatan, kita jangan sakit hati, jangan berat hati, bahkan seharusnya kita senang gitu, ikut senang ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Nah, kalau hanya iri dalam artian kita ingin sama dengan dia gitu. Ya, ada orang sukses berbisnis, kemudian kita iri ingin seperti dia, tapi kita tidak benci pada orang itu. Itu bukan hasad, bukan dengki, itu bagus, itu bisa memotivasi diri kita untuk bekerja keras supaya sukses sama dengan itu. Ya, jadi ini ada iri itu ya memang ada yang kalau iri sampai dengki itu buruk ya. Tapi kalau hanya iri saja ingin sukses seperti orang yang diiri itu tidak apa-apa. Itu namanya ghibthah, bukan hasad. Dan kedengkian ini selain dosa, ya, ini menimbulkan penderitaan. Ya, pertama dosa, yang kedua
menimbulkan penderitaan. Sebab kalau kita iri kepada orang yang mendapatkan kenikmatan, padahal orang itu tidak punya salah kadang-kadang pada kita. Kita akan menderita. Setiap melihat orang yang senang, setiap melihat orang yang berbahagia, karena kita tidak dapat kesenangan yang sama, akhirnya kita berat. Ini berat karo betibi. Ya. Jadi kalau kita punya sifat seperti itu segera direnungkan. Itu bunuh diri itu. Ya, kalau kita punya sifat seperti itu. Selain itu dosa juga membuat kita menderita. Menderita tapi tidak ada orang yang kasihan ya. Lain kalau kita menderita sakit atau miskin. Asalkan kita ini orang baik, pasti orang itu banyak orang yang simpati, orang yang kasihan. Tapi kalau orang yang iri, dia menderita karena iri. Kadang-kadang karena iri dengki kepada orang sehingga dia sakit-sakitan, bisa saja. Itu pasti tidak ada orang yang kasihan. Selain dibenci Tuhan juga dibenci sesama. Karena itu sekali lagi jauhi sifat hasad. Kalau ada dalam hati kita sifat itu segera dihilangkan. Ya, dilatih untuk tidak iri. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau kita benci pada orang, upayakan untuk berbuat baik kepada orang itu. Jadi yang kita benci, kita baik. Kita lawan nafsu kita. Sebab kalau kebencian itu dituruti, itu akan jadi dengki nanti. Dan kita akan menderita dalam hidup ini. Ya. Banyak kejahatan itu ditimbulkan oleh dengki. Dulu saudara, Nabi Adam itu punya 2 putra laki-laki. Yang satu namanya Qabil. Qabil itu lahirnya di sorga. Yang 2 adiknya itu namanya Habil. Habil itu lahirnya di dunia. Nah, di sorga itu ada 2 putra Nabi Adam, yaitu putra laki dan perempuan. Tentu karena lahirnya di sorga kan bagus-bagus lah gitu fisiknya. Yang lahir di dunia itu biasa-biasa. Ya. Waktu itu kan tidak ada manusia lain, disilang ketika kawin yang lahir di dunia. Laki-laki yang lahir di dunia dikawinkan dengan perempuan yang lahir di sorga. Kemudian laki-laki yang lahir di sorga dikawinkan dengan perempuan yang lahir di dunia. Maka yang kakaknya namanya Qabil ini iri kepada adiknya gitu. Karena adiknya dapat nikmat perempuan yang lebih bagus gitu. Juga ada hal-hal lain yang diiri itu. Akhirnya apa? Qabil yang iri tadi, yang dengki tadi, ini membunuh adiknya, Habil. Itu pembunuhan pertama yang dilakukan manusia di dunia ini adalah itu. Ya, yaitu Qabil membunuh adiknya Habil. Penyebabnya apa? Dengki. Gitu. Termasuk setan, ya, iblis. Itu dilaknat oleh Allah sampai-sampai membangkang terhadap perintah Allah itu karena kedengkian. Dia itu dengki kepada manusia, kepada Nabi Adam. Ya. Antara lain ya. Nah, kalau Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala, am yasudunan nasa, apakah yasuduna, dengki siapa mereka? Ya mereka siapa saudara? Orang-orang ahlul kitab ya, orang Yahudi. An-nasah pada manusia, yaitu orang-orang, yaitu Nabi dan para sahabat. Mereka kenapa mendengki orang lain? Alama karena sesuatu. Atas sesuatu atau karena sesuatu yang telah memberikan kepada mereka nas. Menas ini orang yang diiri. Siapa yang beri? Allah. Siapa Allah? Allah memberi kepada nas itu orang yang diiri min fadlihi, dari anugerahnya. Anugerah ini artinya nikmat. Ya,
orang itu yang berikan nikmat itu Allah. Sebaliknya yang berikan musibah itu Allah juga. Karena itu kita harus menerima takdir Allah, ketentuan Allah. Ya, jadi kalau kita sedang diberi kesusahan, ya terima. Kita ambil, kita bersabar, maka kesabaran itu berpahala. Ya. Jadi kita tidak bisa ngatur itu, tidak bisa ngatur Tuhan. Ya, jadi misalnya ketika ada orang sukses, sedangkan kita gagal, lalu kita protes. Kenapa kok saya gagal? Kok itu kok sukses? Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Saya saja sukseskan. Kalau dia ada apa-apa gagal gitu. Lah ini tidak bisa begitu. Kalau kita ingin selamat, kita harus pasrah, menyerah, tunduk pasrah kepada Allah. Karena kita memang tidak bisa melawan Tuhan, itu tidak bisa. Karena kita memang ciptaannya yang menghidupkan kita dan bahkan bisa mematikan kita. Ya sudah, apa yang ditetapkan Allah kita terima, dan apa yang diperintahkan Allah kita lakukan semampu kita. Jangan kita lalu memprotes karena kita merasa susah gitu. Sedangkan orang lain senang. Nah, wa Nabi Hurairah sudah, wallahu alam. Fa ya Rabbi waffiqni li taqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni husni khatimati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Ya. Idza da'akum lima yuhyikum. Al-ayah. Ayat ini ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya kita ini. Termasuk orang-orang yang beriman. Ya sekalipun iman kita tidak tahu seperti apa ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita masih diberi taufik hidayah sehingga menjadi orang beriman. Ya. Bersyukur bukan merasa, bukan bangga, ya, tapi bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Istajibu. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Istajaba ini mengabulkan atau memenuhi panggilan ya. Istajibu kabulkan atau penuhi. Hendaklah kabulkan atau memenuhi perintah. Lillahi kepada Allah. Lillahi kepada Allah, wali Rasul dan kepada Rasul. Jadi kita mengabulkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Caranya gimana? Ditaati dengan taat. Ya. Ditaati dengan taat. Idza da'akum bila atau tatkala da'a menyeru gitu ya. Menyeru maksudnya mengajak. Siapa Allah melalui Rasulnya gitu. Jadi Allah dan Rasul ini tidak bisa dipisahkan. Tapi bukan sama ya. Tapi tidak bisa dipisahkan. Rasul ini, Allah itu Tuhan, Khalik. Rasul itu makhluk. Tapi makhluk yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya pada kita. Ya, sehingga taat kepada Allah tidak bisa tanpa melalui taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul
berarti taat juga kepada Allah. Ya. Jadi ini karena itu dijadikan satu di sini. Idza da'akum, bila menyeru, artinya mengajak. Siapa Allah? Melalui Rasulnya itu. Mengajak kepada apa? Lima yuhikum, lima kepada suatu. Yuhikum yang bisa memberi kehidupan, ya, menghidupkan, artinya memberi kehidupan kum kepada kalian. Yang beri kehidupan atau yang menghidupkan kum kepada kalian. Hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya. Ya. Hidup tapi menderita, ya lebih baik mati. Karena itu banyak orang ketika menderita susah akhirnya bunuh diri. Kenapa? Sebab hidupnya itu ya tidak ada artinya. Gitu. Atau hidup yang tidak bermakna, tidak ada artinya. Itu bukan hidup yang sebenarnya. Ya. Jadi Allah melalui Rasul menyeru, mengajak kita untuk kepada hal-hal yang bisa memberikan kehidupan yang hakiki kepada kita. Apa itu? Sesuatu yang bisa memberi kehidupan hakiki kepada kita itu apa? Min amrid din, dari amri, urusan atau perkara, ya, urusan ad-din, agama. Artinya agama lah gitu. Kenapa agama itu kok lalu bisa menjadi bisa menjadi jalan kita mencapai kehidupan yang hakiki, artinya hidup bahagia, selamat, bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, li'annahu, karena sungguhnya din itu, agama itu, amriddin, sababun adalah sebab al-hayatil abadiyah, kehidupan yang abadi. Apa abadi ini? Apa artinya abadi? Apakah orang kalau sudah beragama, beriman, berislam, dia tidak mati? Bukan itu artinya. Setiap manusia, bahkan setiap makhluk yang bernyawa, pasti akan mengalami kematian. Tanpa pandang bulu siapa orang itu. Termasuk para aulia, para solihin, bahkan para nabi dan para rasul. Semua mengalami kematian. Tapi mereka mengalami kehidupan yang hakiki dan abadi. Artinya apa? Di dunia mereka itu hidupnya lapang, selamat, lapang dan bahagia. Itu nyambung ke kuburan, nyambung ke akhirat, nyambung. Tapi orang yang hanya mencari kesenangan dunia, kemudian dia tidak melaksanakan perintah agama, tidak beribadah, mungkin di dunia itu dia bahagia, tapi kebahagiaan dunia itu kan tidak hakiki, artinya tidak penuh lah. Kalaupun dia bahagia, tapi kan tidak nyambung. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Ya. Sekalipun dia kaya, bahkan punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, serba mewah, semuanya sudah cukup. Bahkan punya istri hanya lebih dari satu. Ya mungkin bisa senang, tapi senangnya itu sebentar. Sebab apa? Kesenangan duniawi ini memang sesaat, sementara, dan semu, artinya tidak sebenarnya, tidak hakiki. Itu sesuai dengan firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu hanyalah mata. Mata itu kesenangan, senang tapi sementara, tidak abadi. Al-ghurur yang penuh tipuan, artinya tidak hakiki. Nah, contohnya sementara gini. Kita makan.
makanannya enak, apalagi sedang lapar, pasti nikmat. Ya. Tapi nikmatnya itu sebentar. Jadi kalau kita makan, sudah habis satu piring, sudah kenyang perut, minum satu gelas, perut sudah penuh, jangan diteruskan. Kalau diteruskan bukan nikmat, itu bisa sakarat. Bukan hanya hilang kenikmatannya, tapi bisa sakit. Banyak orang, sekarang ini penyakit macam-macam lah, berat, penyakit berat. Misalnya darah tinggi, diabetes, ginjal gitu. Itu banyak disebabkan oleh makan yang berlebihan, melampaui batas. Jadi berujung dengan penyakit. Jadi berarti apa? Kemewahan itu tidak menjanjikan apa? Kebahagiaan, kesenangan yang abadi, hanya sesaat. Memang sementara senang, tapi sebentar. Ini pertama ya, jadi tidak abadi, sesaat. Kemudian kesenangan dunia itu adalah semu, tidak hakiki. Ya. Jadi sebab dunia ini kan kalau dilihat dari jauh menyenangkan. Jadi dalam Al-Quran digambarkan apa? Kasarobin biki'ah, seperti fata morgana di tanah yang luas. Ya. Fata morgana itu apa? Jir-kejir kata orang Madura. Jadi diterik panas matahari itu timbul uap, keluar uap. Tanah itu keluar uap. Uap itu kalau dia dari jauh itu bisa nampak seperti air. Ya. Jadi kalau kita melihat dari jauh seperti air. Kalau kita nyampe di situ ternyata bukan air, hanya uap saja. Ketika kita kehausan, kita berlari ke situ, nyampe di situ udah ada apa-apanya. Jadi kesenangan dunia itu fata morgana, sesuatu yang tidak hakiki. Misalnya gini, kita yang saat ini misalnya miskin, hidup pas-pasan, apalagi melarat. Kita membayangkan bagaimana seandainya saya ini jadi konglomerat. Konglomerat itu apa? Orang yang kaya sekali, perusahaannya itu bukan hanya puluhan, bisa ratusan. Menguasai dari hulu sampai hilir. Mulai dari produksi sampai pemasaran. Ya. Itu dikuasai semua. Dimonopoli lah gitu. Seandainya saya jadi konglomerat, ya, kaya, rumah mewah, kendaraan mewah, punya pesawat jet pribadi. Umpamanya kita punya rumah di Jakarta. Jadi kalau hanya ke Singapura kan hanya berapa? 1 jam nyampe. Jadi di Jakarta pagi, siang sedikit ke Singapura. Sore bisa ke Hong Kong gitu ya. Nginep di situ, keesokan harinya terbang lagi ke Amerika, ke New York atau kemana. Jadi dunia ini seperti kecil gitu. Nah, sekarang coba tanyakan pada orang yang seperti itu. Apakah mereka itu selalu senang, selalu gembira? Jawabnya tidak juga. Ya. Karena itu mengapa mereka itu mencari kesenangan di tempat lain kalau mereka itu bahagia. Turis-turis yang ke Bali itu bukan orang, ya yang banyak bukan orang lokalan ya, orang Indonesia. Itu banyak yang dari Eropa, dari Amerika, dari Australia. Padahal di rumahnya sudah mewah. Di rumahnya sudah banyak tempat-tempat wisata. Tapi mengapa masih jauh-jauh pergi ke situ? Ya, enak kita di pondok tidak keluaran, wiritan seneng. Tidak mahal. Orang-orang yang biasa mewah itu kalau tidak ber-AC tak ngideh, tidak bisa tidur.
Tapi kalau orang bambungan, orang gelandangan, tidur di mana saja di emper tuku, bisa. Murah sekali kan. Jadi kenikmatan murah bagi mereka. Sekalipun kita tidak ingin jadi gelandangan. Misalnya tukang becak, sambil nunggu penumpang, ngantuk tertidur di becaknya, ngerok. Ngerok bukan ngerok apa ya, ngorok gitu. Ya sementara orang yang biasa mewah, kalau tidak tidur di hotel ber-AC atau di kamar ber-AC tidak bisa tidur. Mahal untuk bisa nikmat bagi orang yang hidup mewah. Jadi apa artinya? Kesenangan, kebahagiaan, kepuasan itu bisa dimiliki siapa saja. Tidak hanya orang kaya, tidak hanya orang berpangkat, tidak hanya orang yang mewah, tapi juga siapapun bisa. Bahkan ketika terjadi bencana alam, sehingga orang-orang yang terdampak, kaya miskin ditampung oleh pemerintah di tenda-tenda darurat. Tentu di situ kumpul ya, mulai dari yang kaya sampai yang miskin, termasuk orang gelandangan. Semuanya ditampung di situ, diberi makan dari dapur umum. Pertanyaannya, siapa yang paling menderita? Dan siapa pula yang paling senang? Tentu jawabnya, yang paling menderita waktu itu adalah orang yang biasa hidup mewah. Karena hidup desak-desakan tanpa AC. Ya, penyakit sudah merajalela di situ. Menderita betul. Sementara orang bambungan, ini hotel ini. Hotel berbintang. Makan tidak usah cari gitu. Jadi ini. Jadi kehidupan yang hakiki itu bukan fasilitas duniawi. Ya. Tapi bagaimana hati kita itu bisa menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, bahkan mensyukuri. Dan itu ada kalau kita mengamalkan agama. Ya. Nah. Ya. Ya. Sehingga orang yang betul-betul sudah agamanya mantap, sehingga hatinya qanaah, menerima apa yang diberikan Allah, bahkan sampai pada syukur, apalagi mahabbah, itu dalam keadaan apapun, dalam segala cuaca lah, pasti senang hidupnya. Kaya, miskin, sedang sakit, sehat, itu tetap senang. Itu namanya kehidupan abadi. Dan itu terus berlanjut ke kuburan sampai ke akhirat. Sekalipun orang itu sudah mati, rohnya sudah keluar dari badannya, tetap senang. Tapi kalau orang yang tujuan hidupnya itu duniawi, sehingga lebih banyak mencari kepuasan lahiriah, kepuasan biologis, ketika roh keluar dari badannya, maka hilanglah kesenangan lahiriah, kesenangan kepuasan biologis itu hilang. Tinggal penderitaan. Sama aja dengan orang yang biasa hidup tidur di kamar ber-AC, ketika sudah AC-nya macet susah. Apalagi waktu terjadi bencana tadi. Ya kita memang tidak inginlah jadi gelandangan. Bahkan kalau bisa kita kaya lah. Tapi kaya yang tidak melupakan akhirat. Bahkan menjadikan kekayaan kita sebagai sarana ya untuk mendapatkan akhirat. Nah kemudian firman Allah, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa'lamu, dan ketahuilah. Anallah, bahasanya Allah yahulu, menghalangi ya, hala yahulu. Menghalangi atau mengalingi bainal mar'i, di antara seseorang wa qalbi, dan hatinya. Artinya apa? Fala yastati'u, maka tidak akan mampu kuasa siapa man
Siapa mar'i itu orang itu ayyubin akan beriman aw yakfur atau menjadi kafir illa bi iradati kecuali dengan kehendaknya Allah. Artinya apa? Ya, wa ilaihi tusyarun wa annahu dan bahwasanya dia Allah ilaih hanyalah kepadanya tusyarun akan dikumpulkan ini di hadapan Allah kelak. Fayujazi maka akan memberi balasan siapa Allah kum kepada kalian bi'amalikum dengan sebab perbuatan kalian di dunia. Ya. Jadi begini, kita itu terserah Allah lah. Ya. Jadi kita tidak bisa berapa-apa kecuali atas kehendak dan takdir Allah. Oleh karena itu kita harus tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah. Tunduk artinya apa yang diperintahkan lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya, begitu juga apa yang dilarang jauhi. Kemudian hasilnya pasrah. Kalau kita sudah berusaha maksimal, hasilnya itu ya kita terima. Ya. Tapi kalau hasil itu belum baik, kita tentu berupaya untuk meningkatkan. Gitu. Misalnya ya, kita kan ingin alim lah, ingin punya ilmu. Kita sudah belajar maksimal, tapi belum bisa-bisa. Itu sudah ketentuan Allah. Kita harus terima. Tapi kita terus belajar, jangan putus asa. Ya sebab yang wajib itu usahanya. Keberhasilan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Termasuk berdakwah misalnya. Kita mengajak orang pada kebaikan itu wajib. Amar nahi mungkar. Tapi keberhasilan dakwah itu urusan Tuhan. Kita tidak bisa memaksa orang menerima dakwah kita. Ya. Jadi karena itu ketika kita berhasil, kembalikan kepada Allah, syukuri bahwa itu adalah anugerah Allah yang berupa keberhasilan, kesuksesan. Kesuksesan itu terjadi karena pertolongan Allah. Jangan mengaku-ngaku bahwa diri kita ini sukses. Gitu ya. Sebaliknya, ketika kita gagal, kita tidak boleh putus asa. Ya, sebab kita ya punya Tuhan lah kita. Jadi mungkin sekarang kita sedang diuji kesabaran kita sehingga itu memperbanyak pahala kita dan untuk menggembleng diri kita seperti sehingga kita menjadi orang yang tangguh misalnya. Dan kita harapkan balasannya nanti di akhirat. Kalaupun di dunia misalnya kita belum mencapai apa yang kita inginkan, kita harapkan di akhirat kelak. Ya, sebab manusia ini yang beriman kepada Allah dan akhirat tentu harapannya bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat, dan akhirat itulah yang khairun wa abqa, ya, lebih baik dan lebih kekal. Itu dimulai dari sekarang. Yaitu dengan cara tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah. Sebab ya siapa yang tidak ingin baik? Tapi kadang-kadang kita sudah berusaha masih belum juga gitu. Yang tidak ingin sukses siapa? Tapi kita masih belum bisa mencapainya. Itu suatu bukti bahwa kita ini tidak punya kuasa apa-apa. Kita hanya wajib berusaha. Ya. Sakit berobat. Tapi kita tidak bisa memastikan harus sembuh. Ya. Memang kita berharap sembuh, tapi memastikan harus sembuh. Itu tidak bisa. Kalau kita lalu memastikan tambah berat beban mental kita, tambah parah sakit itu. Tapi kalau kita menerima, ya sudahlah sakit ini sudah saya terima sambil berobat, ringan beban itu. Apalagi kalau kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan susah kita bersyukur. Maka segera kesusahan itu akan hilang. Ya, sebab orang bersyukur ini
Kalau sedang dapat nikmat, nikmatnya tidak dicabut malah ditambah. Kalau sedang susah, maka kesusahannya segera dihilangkan. Dan orang itu akan diberi kemampuan menghadapi kesusahan itu. Nah, wattaqu fitnatan da'al-ayah wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyah bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruh dalilul liqalbi 'inda jahli wa hira faya rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.